Halo, perkenalkan nama saya Ella dengan NPM 2140602022. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Yang dimana yang pertama ada pengertian teori, lalu yang kedua ada tingkat dan fokus teori, dan yang ketiga kegunaan teori dalam penelitian, yang keempat deskripsi teori, dan yang kelima kerangka berpikir, keenam hipotesis. Saya akan melanjutkan tentang pengertian teori. Pengertian teori. Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian kuantitatif adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, dan generasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Sumardi Suyabrata 1990. Landasan teori ini perlu ditegakkan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba. Trial and error. Adanya landasan teoritis ini merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Selanjutnya, Siti Rahayu Haditono 1999 menyatakan bahwa suatu teori akan memperoleh arti yang penting bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada. Mark 1963 dalam Siti Rahayu Haditono 1999 membedakan adanya 3 macam teori. Ketiga teori yang dimaksud ini berhubungan dengan data empiritis. Dengan demikian dapat dibedakan antara lain. Yang pertama, teori yang deduktif. Memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan. Lalu yang kedua, teori induktif. Cara menerangkan adalah dari data ke arah teori dalam bentuk ekstrim titik pandang yang positivistik ini dijumpai pada kaum behavioristik. Lalu yang ketiga, teori yang fungsional. Di sini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Lalu berdasarkan 3 pandangan ini, dapatlah disimpulkan bahwa teori dapat dipandang sebagai berikut. Yang pertama, teori menunjuk pada sekelompok hukum yang tersusun secara logis. Hukum-hukum ini biasanya sifat hubungan yang deduktif. Suatu hukum menunjukkan suatu hubungan antara variabel-variabel empiritis yang bersifat ejek dan dapat diramal sebelumnya. Lalu yang kedua, suatu teori juga dapat merupakan suatu rangkuman tertulis mengenai suatu kelompok hukum yang diperoleh secara empiritis dalam suatu bidang tertentu. Di sini orang mulai dari data yang diperoleh, dan dari data yang diperoleh itu datang suatu konsep teoritis (induktif). Lalu yang ketiga, suatu teori juga dapat menunjukkan pada suatu cara menerangkan yang mengeneralisasi. Di sini biasanya terdapat hubungan fungsional antara data dan pendapat teoritis. Berdasarkan data tersebut di atas, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu teori adalah suatu konseptualisasi yang umum. Konseptualisasi atau sistem pengertian ini diperoleh melalui jalan yang sistematis. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya. Bila tidak, ia bukan suatu teori. Teori semacam ini mempunyai
dasar empiritis. Suatu teori dapat memandang gejala yang dapat dari sudut yang berbeda-beda. Misalnya, dapat dengan menerangkan, tetapi dapat pula dengan menganalisa, dan dapat dengan menerangkan, tetapi dapat pula dengan menganalisa dan menginterpretasi secara kritis. Habermas 1968 misalnya melukiskan suatu konflik antara generasi yang dilakukan oleh ahli teori terpandang menginterpretasi secara kritis. Habermas 1968 misalnya melukiskan suatu konflik antara generasi yang dilakukan oleh ahli teori yang berpandangan emansipatoris akan berlainan dengan cara melukiskan seorang ahli teori lain tidak berpandangan emansipatoris. Berdasarkan yang dikemukakan Hoy dan Mischel 2001, tersebut dapat dikemukakan di sini bahwa satu, teori itu berkenan dengan konsep, asumsi, dan generalisasi yang logis. Yang kedua, berfungsi untuk mengungkapkan, menjelaskan, dan memprediksi perilaku yang memiliki keteraturan. Lalu yang ketiga, sebagai simulan dan panduan untuk mengembangkan pengetahuan. Selanjutnya, Hoy dan Mischel 2001 mengemukakan bahwa komponen teori itu meliputi konsep dan asumsi. Berikut ini diberikan contoh asumsi dalam bidang administrasi. Yang pertama, administrasi merupakan generalisasi tentang perilaku semua manusia dalam organisasi. Lalu yang kedua, administrasi merupakan proses pengarahan dan pengendalian kehidupan dalam organisasi sosial. Adapun tingkat dan fokus teori, Newman 2003 mengemukakan tingkat teori level of theory menjadi 3, yaitu mikro, meso, dan makro. Mikro level theory, small slice of time, speech or a number of people, the concept are usually not very abstract. Meso level theory attempts to link macro and micro level or to operate at an intermediate level. Contoh teori organisasi dan gerakan sosial atau komunitas tertentu, macro level teori. Selanjutnya, fokus teori dibedakan menjadi 3, teori substantif, teori formal. Lalu, teori yang digunakan untuk perumusan hipotesis yang akan diuji melalui pengumpulan data adalah teori substantif, karena teori ini lebih fokus berlaku untuk objek yang akan diteliti. Lalu ada kegunaan teori dalam penelitian. Chopper and Schleider 2003 menyatakan bahwa kegunaan teori dalam penelitian adalah 1. Teori knows the range of Jeff we need to study. Lalu yang kedua, teori suggests which research approaches are likely to yield the greatest matching. Yang ketiga ada teori suggests a system for the research to impose on data in order to classify them in the most meaningful. Lalu William Wiersma 1986 menyatakan semua penelitian bersifat ilmiah. Oleh karena itu semua peneliti harus berbekal teori. Dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas karena teori di sini akan berfungsi untuk menjelas masalah yang diteliti sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian.
Oleh karena itu, landasan teori dalam proposal penelitian kuantitatif harus sudah jelas teori apa yang akan dipakai. Dalam kaitannya dengan kegiatan penelitian, maka fungsi teori pertama digunakan untuk menjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti. Fungsi teori yang kedua, prediksi dan memandu untuk menemukan fakta, adalah untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian, karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif. Selanjutnya fungsi teori yang ketiga, kontrol, digunakan untuk mencandra dan membahas hasil penelitian sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah. Dalam proses penelitian seperti yang ditunjukkan pada gambar, terlihat bahwa untuk dapat mengajukan hipotesis penelitian, maka peneliti harus membaca buku-buku dan hasil penelitian relevan, lengkap, dan muktir. Membaca buku adalah prinsip berpikir edukasi dan membaca hasil penelitian adalah prinsip berpikir edukasi. Dalam landasan teori perlu dikembangkan deskripsi teori dan kerangka berpikir sehingga selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis instrumen penelitian. Lalu yang selanjutnya ada deskripsi teori. Deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori dan buku sekedar pendapat pakar atau penulis buku, dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Beberapa jumlah kelompok teori perlu dikemukakan atau dideskripsikan akan tergantung pada luasnya permasalahan dan secara teknis tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Bila dalam suatu penelitian terdapat 3 variabel independen dan suatu dependen, maka kelompok teori yang perlu dideskripsikan ada 4 kelompok teori, yaitu kelompok teori yang berkenan dengan 3 variabel independen dan satu dependen. Oleh karena itu, semakin banyak variabel yang diteliti, maka akan semakin banyak teori yang perlu dikemukakan. Deskripsi teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti, melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antara variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. Teori-teori dideskripsikan dalam proposal maupun laporan penelitian dapat digunakan sebagai indikator apakah peneliti menguasai teori dan konteks yang diteliti atau tidak. Variabel-variabel penelitian yang tidak dapat dijelaskan dengan baik dari segi pengertian maupun kedudukan, dan hubungan antara variabel yang diteliti menunjukkan bahwa peneliti tidak menguasai teori dan konteks penelitian. Untuk menguasai teori maupun generasi-generasi dari hasil penelitian, maka peneliti harus rajin membaca, orang harus membaca dan menelah yang dibaca itu setuntas mungkin agar ia dapat menegakkan landasan kokoh bagi langkah-langkah berikutnya. Membaca merupakan keterampilan yang harus dikembangkan dan dipupuk. Sumardi Suryabrata 1996. Untuk dapat membaca dengan baik, maka peneliti harus mengetahui sumber-sumber bacaan. Sumber-sumber bacaan dapat berbentuk buku-buku, teks, kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian. Bila peneliti tidak memiliki sumber-sumber bacaan sendiri, maka dapat dilihat dari perpustakaan, baik perpustakaan lembaga formal maupun perpustakaan pribadi. Hasil penelitian yang relevan bukan berarti sama dengan yang akan diteliti, tetapi masih dalam lingkup yang sama. Secara teknis, hasil penelitian yang relevan dengan apa yang akan diteliti dapat dilihat dari permasalahan yang diteliti, waktu penelitian, tempat penelitian, sampel penelitian,
metode penelitian, analisis, dan kesimpulan. Langkah-langkah untuk dapat melakukan pendeskripsian teori adalah sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Lalu yang kedua, cari sumber-sumber bacaan seperti buku, kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertai yang banyaknya dan relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Lalu yang ketiga, lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Untuk referensi yang berbentuk laporan, tempat penelitian, sampel sumber data, teknik pengumpulan data, analisis, kesimpulan, dan saran yang diberikan. Lalu yang keempat, cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan, bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain, dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Lalu yang kelima, baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti, lakukan analisis, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. Lalu yang keenam ada deskripsi teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Sumber-sumber bacaan yang dikutip atau digunakan sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori yang harus dicantum. Lalu ada kerangka berpikir. Uma sekarang dalam bukunya Business Riches 1996 mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening. Maka juga perlu dijelaskan mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antara variabel tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu, pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus berdasarkan pada kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti di samping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variabel besaran variabel yang diteliti. Sabto Haryoko 1999. Penelitian yang berkenan dengan dua variabel atau lebih biasanya dirumuskan hipotesis yang berbentuk komprasasi maupun hubungan. Oleh karena itu, dalam kerangka menyusun hipotesis penelitian yang berbentuk hubungan maupun komprasi, maka perlu dikemukakan kerangka berpikir. Langkah-langkah dalam menyusun kerangka pemikiran selanjutnya membuahkan hipotesis ditunjukkan pada gambar. Seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang memuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Surya Sumatri 1986. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan sesama ilmuwan adalah alur-alur pemikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir
yang membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis. Jadi, kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan berdasarkan teori-teori disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan tersebut. Selanjutnya dianalisis secara kritis, sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antara variabel yang diteliti. Berdasarkan gambar tersebut, dapat diberi penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan variabel yang diteliti. Lalu yang kedua, membaca buku dan hasil penelitian (HP). Lalu yang ketiga, deskripsi teori dan hasil penelitian. Dan yang keempat, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Yang kelima, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Yang keenam, sintesa kesimpulan. Yang ketujuh, kerangka berpikir. Yang kedelapan, hipotesis. Adapun yang ketujuh tadi, kerangka berpikir, setelah sintesa atau kesimpulan antara dapat dirumuskan, maka selanjutnya disusun kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang dihasilkan dapat berupa kerangka berpikir yang asosiatif atau hubungan maupun komparatif, perbandingan kerangka berpikir asosiatif dan menggunakan kalimat "jika begini maka akan begitu". Jika komitmen kerja tinggi, maka produktif lembaga akan tinggi pula, atau jika pengawasan dilakukan dengan baik positif, maka kebocoran anggaran dan berkurang negatif. Baik, kita akan kembali ke penetapan variabel yang diteliti. Untuk menentukan kelompok teori apa yang perlu dikemukakan dalam menyusun kerangka berpikir untuk pengajuan hipotesis, maka harus ditetapkan terlebih dulu variabel penelitian, berapa jumlah variabel yang diteliti, dan apa nama setiap variabel merupakan titik tolak untuk menentukan teori yang dikemukakan. Lalu yang kedua tadi ada membaca buku dan hasil penelitian (HP). Setelah variabel ditentukan, maka langkah berikutnya adalah membaca buku-buku hasil penelitian relevan. Buku-buku yang dibaca dapat berbentuk buku teks, ensiklopedia, dan kamus hasil penelitian. Yang dapat dibaca adalah laporan penelitian jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Lalu yang ketiga tadi ada deskripsi teori dan hasil penelitian. Dari buku hasil penelitian yang dibaca akan dapat dikemukakan teori yang berkenan dengan variabel yang diteliti. Seperti telah dikemukakan, deskripsi teori berisi tentang definisi terhadap masing-masing variabel yang diteliti, uraian rinci tentang ruang lingkup setiap variabel dan kedudukan antara variabel satu dengan yang lain dalam konteks penelitian. Lalu yang keempat, analisis terhadap teori dan hasil penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan analisis secara kritis terhadap teori-teori dan hasil penelitian telah dikemukakan. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji apakah teori-teori hasil penelitian yang telah ditetapkan itu betul-betul sesuai dengan objek penelitian atau tidak, karena sering terjadi teori-teori yang berasal dari luar tidak sesuai untuk penelitian di dalam negeri. Lalu ada yang kelima, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Analisis komparatif dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain dan hasil penelitian satu dengan penelitian yang lain. Melalui analisis komparatif ini, peneliti dapat memadukan antara teori satu dengan teori yang lain atau mereduksi bila dipandang terlalu luas. Lalu yang keenam ada sintesa kesimpulan. Melalui analisis kritis dan komparatif terhadap teori-teori dan hasil penelitian yang relevan dengan semua variabel yang diteliti, selanjutnya peneliti dapat melakukan sintesa atau kesimpulan sementara perpaduan sintesa antara variabel dengan variabel yang lain akan menghasilkan kerangka berpikir yang selanjutnya dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis.
Yang ketujuh tadi kerangka berpikir sudah saya jelaskan. Lalu yang kedelapan adalah hipotesis. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, selanjutnya disusun hipotesis. Bila kerangka berpikir berbunyi, jika komitmen kerja tinggi, maka produktivitas lembaga akan tinggi. Maka hipotesisnya berbunyi, ada hubungan yang positif dan signifikan antara komitmen kerja dengan produktif kerja. Bila kerangka berpikir berbunyi, karena lembaga A menggunakan teknologi tinggi, maka produktivitas kerjanya lebih tinggi bila dibandingkan dengan tinggi lembaga B yang teknologi kerjanya rendah, maka hipotesisnya berbunyi, terdapat perbedaan produktivitas kerja yang signifikan antara lembaga A dan B, atau produktivitas kerja lembaga A lebih tinggi bila dibandingkan dengan lembaga B. Selanjutnya ada hipotesis. Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian. Setelah penelitian dikemukakan landasan teori dan kerangka berpikir. Tetapi, perlu diketahui bahwa tidak setiap peneliti harus merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Penelitian merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat dikemukakan hipotesis. Selanjutnya, hipotesis tersebut diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam hal ini perlu dibedakan pengertian hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Pengertian hipotesis penelitian seperti telah dikemukakan di atas. Selanjutnya, hipotesis statistik itu ada bila penelitian bekerja dengan sampel. Jika penelitian tidak menggunakan sampel, maka tidak ada hipotesis statistik. Untuk lebih mudahnya membedakan antara hipotesis penelitian dan hipotesis statistik, maka dapat dipahami melalui gambar titik 2 berikut. Contoh hipotesis penelitiannya. Kemampuan daya dibeli masyarakat dalam populasi itu rendah. Hipotesis deskriptif. Lalu yang kedua, tidak terdapat perbedaan kemampuan daya beli antara kelompok masyarakat, petani, dan nelayan. Dalam populasi itu, hipotesis komparatif. Lalu yang ketiga, ada hubungan positif antara penghasilan dengan kemampuan daya beli masyarakat. Dalam populasi itu, hipotesis asosiatif. Lalu ada contoh hipotesis penelitian mengandung hipotesis statistik. Yang pertama, ada perbedaan yang signifikan antara penghasilan rata-rata masyarakat dalam sampel dengan populasi. Penghasilan masyarakat itu paling tinggi hanya 500.000 per bulan. Hipotesis deskriptif. Lalu yang kedua, terdapat perbedaan yang signifikan antara penghasilan petani dan nelayan. Hipotesis komparatif. Yang ketiga, ada hubungan yang positif dan signifikan antara curah hujan dengan jumlah payung yang terjual. Hipotesis asosiatif atau hubungan. Ada hubungan positif, artinya bila curah hujan tinggi, maka semakin banyak payung yang terjual. Dalam statistik juga terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis kerja dan hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif tidak sama dengan hipotesis kerja. Dalam kegiatan penelitian, yang diuji lebih dulu adalah hipotesis penelitian, terutama pada hipotesis kerjanya. Bila penelitian akan membuktikan apakah hasil pengujian hipotesis itu signifikan atau tidak, maka diperlukan hipotesis statistik. Teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah statistik
inferensial. Statistik yang bekerja dengan data populasi adalah statistik deskriptif. Lalu yang pertama itu juga ada bentuk-bentuk hipotesis. Bentuk-bentuk hipotesis penelitian sangat terkait dengan rumusan masalah penelitian. Bila dilihat dari tingkat eksplanasinya, maka bentuk rumusan penelitian masalah penelitian ada 3, yaitu rumusan masalah deskriptif, variabel, mandiri, komparatif, perbandingan, dan asosiatif hubungan. Oleh karena itu, maka bentuk hipotesis penelitian juga ada 3, yaitu hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif atau hubungan. Hipotesis deskriptif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah deskriptif. Hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap masalah komparatif. Dan hipotesis asosiatif adalah merupakan jawaban sementara terhadap masalah asosiatif atau hubungan. Pada butir kedua berikut nanti diberikan contoh judul penelitian rumusan masalah dan rumusan hipotesis. Lalu yang kedua ada paradigma penelitian rumusan masalah dan hipotesis. Pada bab 2 telah disampaikan paradigma penelitian dengan paradigma penelitian itu. Peneliti dapat menggunakan sebagai panduan untuk merumuskan masalah dan hipotesis penelitian, yang selanjutnya dapat digunakan untuk panduan dalam pengumpulan data dan analisis. Pada setiap paradigma penelitian minimal terdapat satu rumusan masalah peneliti, yaitu masalah deskriptif. Berikut contoh judul peneliti paradigma rumusan masalah hipotesis penelitian. Judul penelitian: hubungan antara gaya kepemimpinan manajer perusahaan dengan prestasi kerja karyawan. Gaya kepemimpinan adalah variabel independen X dan prestasi kerja adalah variabel dependen Y. Yang tadi adalah A, lalu yang ini B. Paradigma penelitian adalah X menuju ke Y. Rumusan masalah: berapa baik gaya kepemimpinan manajer yang ditampilkan, bagaimana X. Lalu beberapa baik prestasi kerja karyawan. 3. Ada hubungan yang positif yang signifikan antara gaya kepemimpinan manajer dengan prestasi kerja karyawan. Lalu yang keempat, bila sampel penelitian golongan 1, 2, dan 3, maka rumusan masalah komparatif adalah A. Adakah perbedaan persepsi antara karyawan golongan 1, 2, dan 3 tentang gaya kepemimpinan manajer? Yang B. Adakah perbedaan persepsi antara pegawai golongan 1, 2, dan 3 tentang prestasi karyawan kerja? Lalu yang ketiga terakhir, karakteristik hipotesis yang baik. A. Merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri, perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel, dan merupakan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Pada umumnya hipotesis deskriptif tidak dirumuskan. Lalu B. Dinyatakan dalam kalimat yang jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Yang C. Dapat diuji data yang dikumpulkan dengan metode-metode ilmiah. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.